atau yang yang punya kakak kemarin atau mau yang punya temennya kemarin? Ya kak, buka AutoCAD dulu. Hmm, oke. Bentar, Kak. Oh, iya itu ayo. Iya. Hmm. Nah, kita pakai ketentuan punya teman kakak aja gimana? Gini jadi. Hmm. Nah, kemarin ya, kalau ketentuan teman kakak kemarin itu siapa namanya? Aji itu. Nah, dia itu pertamanya itu dia itu kan 15. Enggak, Kak. Nah, kemarin tuh ketentuan teman kakak tuh kan 15% dari di sini ya dari properti. Gimana nih pengaturan? Pengaturannya itu kemarin tuh lebar jalannya itu 15 meter, Kak. Dari ada 15 meter. Jadi yang kita lakuin tuh Kak pertama kalinya, ini kan udah kita dapat ini pertama kalinya di Arjisnya. Jadi kan dipindahin ke CAD. Nah, kemudian yang ini nih kita offset Kak. 15 offset, tekan offset, terus tekan 15. Nah, buatkan ke dalam. Nah, nah, sudah itu kan ini udah dapat nih. Ini jalannya. Nih, dari sini ke sini. Dari ini ke sini ini jalannya. Nah, kemudian untuk sepadan jalan, kalau teman kakak kemarin tuh sepadan jalan yang ini, sepadan jalan yang nah ya ini, sepadan jalan dari jalan ini ke kaplingan itu jaraknya 8 meter. Kalau dia ini kan jalan utama nih Kak. Ini semuanya jalan utama nih, seluruh kelilingnya. Nah, jadi kita offset juga 8 Kak. Offset 8. Nih. Nah, ini sepadan jalannya. Nah, ini sepadan jalan. Nah, sudah itu kan ini udah dapat nih semuanya. Sepadan jalannya udah. Kalau mau cara mudahnya, Kak, ini bebas Kakak aja nentuinnya. Mau Kakak buat langsung di sini atau kalau saya kemarin tuh saya buat jadi peta ini dulu. Nih, saya kasih line ini ke sini, terus ini ke sini, baru ini ke sini, baru ini ke sini. Nah, siap tuh baru saya buat garis tengahnya, Kak. Nah, garis tengahnya tuh dari tanda midpoint ini, Kak.
dia setiap kita buat line tuh pasti ada midpoint-nya. Nah, ini midpoint-nya. Kita cari midpoint yang tadi kita buat tuh yang di bawah. Nah, ini. Ini kan ini midpoint-nya. Nah, Sabtu kita cari juga midpoint yang di garis mana tadi nih? Garis ini, Kak. Ini midpoint-nya. Nah, di sini kan. Nah, ini midpoint-nya. Kemudian mana kita cari juga. Mana midpoint? Nah, ini mid enggak dong. Ini midpoint-nya. Nah, Kakak berarti kan udah dapat nih. Ini jalan utama, ini sepadan jalan. Nih, ini jalan utama, ini sepadan jalan. Jadi kakak ada bisa nih buat kaplingan tanahnya. Kaplingan tanahnya, kakak mau buatnya yang gimana? Kakak mau buatnya gimana, Kak? Mau lurus gini? Nah, gini deh. Ada komen baru, Kak, biar kakak mudah buat rectangle-nya. Buat peta kan gini, kalau sekarang kan buat petanya harus di-rotate-rotate nih. Kalau gini kan nggak sesuai nih dengan yang kita mau nih. Nah, ada caranya, Kak. Tekan UCS. Nih, UCS. Ini. Kemudian ke sini. UCS. Berarti hmm, hmm. Nah, kalau buat rectangle-nya udah bisa. Nih, mana kemarin ya? Taruh UCS. UCS. Udah mana nih. Nah, nengok rectangle kita kan langsung sesuai nih, Kak. Nah, UCS tuh untuk jadi rectangle kita tuh sesuai yang kita inginkan, Kak. Sesuai dengan garis ini. Nah, contoh deh. Nah, kita buat rectangle kan. Kemarin 20 kali 10. 10. Nah, ini kan langsung jadi. Nah, oh ya, baru ingat juga sepadan jalan untuk berarti ini kan udah ada sepadan jalannya, jalan utama. Nah, udah. Ini tinggal kita copy aja. Soalnya dia kan udah sama bentuknya. Nah, baru copy. Dia kan nggak ada batasnya kan, Kak, ke bawahnya. Hmm. Ya, ya. Nah, caranya nentuin UCS-nya itu, Kak. Ini kan UCS nih. Nih, Kakak cari garis ini ke samping yang sama, garis sampingnya sama. Nah, ini kan lurus nih. Contoh yang langsung dekat aja deh. Mana nih UCS? Tekan UCS. Nah, ini kan ini. Nah, ngarahinnya tuh ke sini, Kak. Emang selurusan. Ini ke atas. Dianya darah ke atas. Jadinya dia bisa sama. Di ini. Ini. Ya, tapi ketika kakak udah selesai atau mau buat yang lain, pengen XY-nya yang jadi kayak gini, XY-nya jadi gini lagi, kan ini XY-nya beda nih. Nggak, nggak kayak gini. Eh, nggak kayak gini nih. Nah, cara balikin ke awalnya, tekan UCS lagi, tekan spasi 2 kali, Kak.
Nah, udah balik lagi dia kan. Nah, nih X-nya nih. Nah, ini kan udah terbuat sama kita nih semuanya. Nah, kalau untuk teman kakak kemarin, untuk sepadan jalan antar coupling itu 4 meter. Jadi kita buat aja garis. Cara nentuin garisnya tuh gini kak. Ini kan ke sini. Nah, nah, dia pasti lurus. Nah, ini jauhnya nih. Nih, dia kalau biasa lurus, ada tanda hijau. Nah, di sini mana nih? Nah, ada tanda hijaunya sendiri. Jadi buatnya di sini aja. Nah, ini kan ada tanda hijaunya tadi tuh. Nah, jadi kakak buat langsung aja dari mana nih? Sini 3,6 nggak masalah sih. Hmm. Kakak tarik sampai ke bawah. Nah, tarik sampai ke bawah. Baru siap tuh kakak tekan aja. E sama X. Extend. Ini komen yang nggak extend. Aja ini. Wah, nggak bisa dulu dah. Aduh, apa begini ya? Begini kan ini. Bisa. Nah, nah baru kakak tekan EX. Nih, kok bisa extend ya? Tambahin aja dikit sedikit. X. X tuh untuk memanjangin garis. Nah, nah, nah kakak udah dapat nih garis tepinya. Baru siap tuh kita offset kak. Offsetnya itu 4 meter 4 meter kan. Karena kita pengennya sepadan jalan yang sesuai ketentuan itu 4 meter. Berarti offset 4. Offset 4. Nah, nah ini kan baru sepadan pada ini kaplingan rumah nanti atau bebas lah kayak yang dipetak di sininya. Bebas. Nah, siap itu kakak offset lagi karena habis sepadan jalan itu kan jalan. Ketentuan punya teman kakak itu 8 cm kalau nggak salah jalannya. Coba tengok bentar ya. Kayak 8 cm. Nah, siap tuh kakak tekan offset, tekan 8. Nah, baru ini jalannya baru jalan. Nah, siap jalan itu kan sepadan jalan lagi baru bisa kita buat coupling. Offset lagi 4. Offset 4. Nah, baru di sini baru bisa muat untuk coupling kedua. Coupling kedua, ini bisa coupling kedua. Nah, terus kayak gitu aja selanjutnya. Nah, gini aja deh contohnya. Nah, caranya biar mudah ya kak, gini aja. Kak kopi. Nih ya. Ini kakak apa namanya? Kakak blok semua ya. Ini nih. Nih, blok semua ya. Baru kakak tekan CO. Nah, 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 dapat semuanya kak. Nah, ini nih kak. Kalau garis kan ini tadi kan udah dibilang nih garis tengah ini nih. Ini nih sebagai bantuan kita kak. Bantuan untuk menentukan X atau Y yang kita buat UCS tadi. Itu tujuan sebenarnya buat garis ini nih. Nah, nah, buat garisnya ke sini. Itu tujuan sebenarnya untuk buat X sama Y kita tuh sesuai dengan ini kak. Nah, sesuai dengan apa ya?
apa namanya nih, sesuai yang kita buat kaplingan rumah tuh sesuai sama bentuk garis kita yang kayak gini. Nah, ketika sudah selesai, UCS. Nah, ini kan udah selesai nih. Ini bisa dihapus, Kak. Nah, ini bisa dihapus. Nah, Kakak mau hapus pun boleh. Nah, kalau nggak mau dihapus, kita buat ini dihapus aja kan soalnya nggak guna yang ini. Kalau yang ini bisa bisa kita gunakan dia jadi untuk jalan juga, Kak. Nah, jadi jalan. Tapi kan kita buat sepadan jalannya dulu. Sepadan jalannya tadi kan 4 nih. Ini 4, baru 8, 8, baru kemudian 4. Hmm. Nah, ini jalan untuk jalan tengah. Soalnya kan seandaikan kalau kalau kaplingan kita nggak ada jalan di tengahnya, jalan yang ini nih, hmm, kan susah jadinya kaplingan untuk masuk. Masa cuma dari arah sini doang masuknya, tibanya dari arah-arah sini doang. Kayaknya itu kemarin tuh saya buat jalan tengah. Itu sesuai yang Kak inginkan. Kakak mau ada juga boleh, mau enggak pun juga boleh. Ini kan udah semua nih. Tinggal Kakak copy aja. Mana tadi ya? Nih. Aduh, nih. Kak blok aja dulu. Hmm. Baru Kak tekan CO, ini CO. Udah copy aja sampai ujung. Copy-nya pun bebas kita Kak selagi dia di garis ini. Nah, ini kan kalau kita buat eh rumah juga kayak gini, kaplingan rumah juga, ini kan nggak dibuat sepadan jalannya nih. Emang sengaja dibuat kayak gini kan, emang nggak ada sepadan jalannya. Nah, kenapa dibuat kayak gitu? Karena ini kan nggak muat juga kalau kita nih coba deh di copy dulu ya. Bentar ya. Nih. Kalau kita copy kan jadinya sepadan jalannya, ini jalannya mentok dekat dengan jalan juga kan nggak tibanya masa baru jalan besar ada jalan lagi gitu. Makanya nggak usah dibuat. Makanya kemarin yang punya kakak Aziza tuh saya buatin gini. Jadi gini. Hmm. Jadi di sini dibuat taman, terus di sininya dibuat jadi RTH. Itu tergantung kakak deh. Bebas kakak maunya gimana. Ini kan udah selesai nih. Tinggal kakak copy aja. Yang ininya kakak copy lagi ke bawah. Ke bawah. Copy ke bawah. Terus tata letaknya. Ini kan kita perlu juga namanya taman. Perlu maunya RTH. Terus kemudian mau juga bikin SD. Mau juga bikin masjid dan segala macamnya. Penempatan dari ini semua. Itu tergantung pribadi kakak. Kemarin itu kan karena kebetulan teman kakak bilang. Abang aja buatin bang nggak masalah. Tapi kan kemarin saya juga minta saran sama kakaknya. Saran sama kakaknya, Kak mau dibuat ini nih boleh. Nah jadi kemarin tuh dibuat gini nih. Ini jadi minimarket, ini jadi masjid, kemudian mana guys house kemarin ada nggak sih? Enggak. Nah kemudian ini masjid, ini cuma taman. Kalau punya kakak kan ada sport juga, ada sport center tibanya. Nah kalau itu letak di sininya, letak di kapling-kapling ini pun bebas kakak. Gak, gak harus orang. Nah, ini yang nentuinnya kakak sendiri, nggak bisa orang lain. Makanya setiap saya mau kemarin kan kakak minta tolong, saya minta tanya ke kakak apa aja yang mau dibuat. Nah, letak peta kaplingan ini kak, ini kan banyak nih. Nah itu bisa kakak potong. Misal kakak mau buat
penginapan di sini. Ini dihapus aja, nggak masalah. Nih, dihapus. Baru di sini kita buat penginapannya. Nah, kan ini kan udah tibanya udah siap nih. Udah tibanya contoh apanya jadinya gini deh. Nah, gini jadinya semua. Jadinya gini. Ya. Hmm. Nah, jadinya punya Kak Aziza kemarin jadinya gini Kak. Hmm. Ini udah jadi semua. Tapi kan ini kan kaplingannya yang banyak. Gak ada. Dia cuma ada masjid, minimarket sama taman. Nah, sesuatu yang kakak ingin buat, mau apapun itu tergantung dari kakaknya. Kakak mau eh, contoh, kakak mau di sini mau bangun bangun minimarket. Ini mau bikin minimarket, ini minimarket udah ada. Nah, kakak mau misalkan kakak mau bikin sport center, bisa di sini. Bisa juga Kakak buat sport di sini. Nah, sejauh ini ada nggak yang ingin kakak tanyakan? Tulisan dalam kapling gimana kak? Ini bisa kak. Gini caranya. Dia kan contoh deh kita warnain dulu masjidnya. Masjid. Nah heads. Contoh heads kan emang solid nih. Nah siap itu kita tekan ada namanya komennya itu kak ini kak MT. Nih MText. Nah buat aja di sini. Nah masjid. Oh gini kita rubah. Kita rubah mau jadi hitam mau putih pun boleh. Hitam. Masjid. Baru kelas close. Mana tadi ya? Oh, kecil kali nih. Kita besarin. Ini kan 0,2 Kak. Kita buat 2. 2. Gini Kak jadinya. Dia tekan M-text Kak. Nah, apa Kak? Bisa. Ini kan ini Kak. Banyak. Times New Roman ada. Biasa kan orang pakai Times New Roman. Nah, untuk membesarkan ini Kak. Ini ada nih. Di sininya. Di ujung sini. Text height. Misalnya kakak mau buat 5 deh. Biar besar. Biar nampak bisa. Nah, jadi. Nah. Ini. Kan aja jadi nih. Udah. Move. Move. Nah, nih. Hmm. Hmm. Udah jadi. Kalau mewarnai kan kakak udah tahu kemarin nggak?
Warnain gambarnya Kakak tahu kemarin. Oh, itu udah selesai. Dah, eh, ini kan udah selesai nih, udah semua. Nah, siap itu kan kita perlu yang namanya kop Kak biasanya. Kalau saya di teknik sipil itu biasanya kami setiap buat tugas itu harus buat kop gini. Nih, buat kop ini Kak memudahkan kita menjadikan gambar ini bisa dijadikan PDF. Biasanya kan gambar-gambar kayak gini nih dimasukkan orang ke PDF. Makanya kami buat kop. Nah, buat kop itu terserah kita, Kak. Ini contoh kop punya kami mana ya? Mana? Ntar dulu. Ini contoh. Saya biasanya ngambil kop dari kop eh, buatan kami pribadi, Kak. Nih. Nah, saya pun ngambil legend-legendnya itu dari sini. Nih. Nih. Saya copy aja. Nih, biasanya kop tuh. Saya copy. Ctrl C. Ctrl F. Lalu diskalain aja. Jadi kalau dia kekecilan dibesarin aja nih. Bisa dibesarin. Nah, masuk gambar. Ya, dipendek aja. Kurang besarnya besarin dikit dah. Ini kan udah masuk kop. Baru kita buat ininya Kak. Setiap gambar itu pasti ada yang namanya keterangan Kak. Nah keterangan itu, ini kan makanya itu gunanya layar properties ini Kak. Gunanya ini. Gunanya ini nih. Biar kita tahu semua Kak. Jalan untuk jalan, kop untuk kop. Masjid untuk gambar masjid. Minimarket untuk gambar minimarket. Perencanaan untuk perencanaan, terus permukiman satu itu untuk perumahan kita, ini permukiman dua untuk perumahan kita, kemudian ini RTH untuk punya kita, sepadan jalan, dan kemudian taman. Mana ini setelan default nih? Kok berubah ya? Ini ya. Hmm. Itu radio nih. Ya, itu radio tadi ngomong. Yang mana? Mancis. Iya, makasih bang. Nggak tahu mancis tadi di mana? Tak di mobil nggak salah. Biarnya lah bang, ada mancis satu lagi bang. Nggak, ada apa ada. Ya bang. Oh, kan pernah kenal sampai karena sebab di situ baru. Nah, bentar ya, siapa namanya nih? Jundi. Siapa manggilnya nih? Muti. Bentar ya. Ini bingung pula kemarin kemana. Ash, kemana? Lah kalau kita udah lama udah nggak buka ya Kak.
Biasanya propertis tuh langsung dari sini Kak. Nih, kalau ini propertisnya kayak di sini letaknya, cuman kemarin terubah. Ini mana jambah besar pula deh. Oh ya dah. Di mana kecilnya? Ah, ya dah, itulah gara-gara salah tekan tuh. Ntar lupa lah. Tuh, ntar ya. Gimana? Hmm, Cara mengembalikan peraturan lawyer ke default. Gak sabar dulu bawahnya. Nah, tuh. Ini layer properties. Ke default. Hmm. Hmm. Itu sama kayak Alif nggak sih, Mas? Hmm. Laptopnya? Tapi punya salib lebih gadang aja. Modelnya sama kan? Hmm. Mereknya sama nggak sih? Asus. Legion. Lenovo. Ntar ya Kak. Hmm. Kalau Hmm. mas, Ini nggak. Masalah layar nih udah lupa cara ngembalin. Tapi punya kakak normal kok. Ini karena punya saya sendiri yang kayak gini. Ya. Hmm. Nah, ini kakak mau jadi PDF. Tekan aja Ctrl P kak. Ctrl P atau PLOT ini kak. Ctrl P. Nah, dia itu biasa ada kalau kita udah terbiasa kak. Udah ada setelan setelan lamanya. Itu gini. Nih. Tapi kalau kita mau buat ulang. Nih, contohnya non nih kan. Eh, ulang, ulang, ulang. Nah, ini kan non biasanya. Waktu kita pertama kali mau jadiin PDF itu kan masih belum ada apa-apa. Nah, ini kakak pilih DWG to PDF. Nih, pilih ini. Kemudian untuk ininya kak, kakak pilih ISO full blade A4 yang ini, yang 210 297. Nih, kemudian untuk ininya, nah ini center plotnya jangan lupa di checklist kak. Center plot nih untuk menentukan biar gambar kita nggak terpotong. Nih, kemudian tekan window. Gini jadinya. Sap, dia
ditarik dari ujung sini, dari ujung sekali ini, Kak, dari ujung kop sampai ujung sini. Baru tekan. Kita lihat previewnya ya. Nah, jadi lagi nih dia, Kak. Ah, ini kan jelas nih. Nah, nih. Jadi gini gambarnya. Nih. Itu cara buatnya PDF. Kalau udah, Kak, Kakak tekan oke aja. Oke, baru simpan. Bisa, Kak. Banyak, Kak. Kakak mau apa? A1 pun ada. A1, A2, A3, A4, A5, BO, B1. Dia lengkap di sini, Kak. AutoCAD tuh salah satu aplikasi yang terlengkap lah untuk ukuran kertas kita, Kak. Ah. Kalau Kakak mau A3 ada, A2 ada, A1 juga ada. Itu tergantung Kakak, Kakak mau pilih yang mana. Mau yang biasa aja, mau yang kasih, Bang. Ya, Bang. Gitu, Kak. Udah paham belum, Kak? Kalau enggak nanti seandaikan Kakak enggak belum juga mau ngerti, biar saya buatin tutorial dari awal, saya videoin deh, biar Kakak lebih mudah memahaminya. Kalau misalkan nggak ngerti nanti bilang aja, Kak, nggak masalah kok, namanya berbagi, Kak. Iya. Oh, Allah gimana lah cara ngembaliinnya nih? Gak mungkin di apa ulang option ini. Option. Ih, nggak ada yang nggak mau yang ditanyain, Kak? Kalau mau ada yang ditanya-tanyain, Kak, tanyain aja, Kak, nggak masalah kok. Oke, Kak, sama-sama.